Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Febrianti, NIM E201920084. Saya di sini akan menanggapi kembali materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Nafis selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam, yaitu tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah, yaitu dengan cara mengurangi atau meningkatkan jumlah pendapatan atau pengurangan anggaran pendapatan belanja guna untuk tujuan tertentu. Kebijakan fiskal ini dilakukan dengan cara mengurangi pajak misalnya dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi adanya pengangguran. Kemudian selanjutnya adalah tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal di sini yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kebijakan fiskal diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di sini bisa diselesaikan dengan cara mengurangi pajak. Ketika pajak dikurangi, maka biaya produksi untuk menghasilkan suatu barang akan rendah. Ketika produksi untuk menghasilkan suatu barang rendah, maka akan berakibat pada harga, yaitu harga akan semakin menurun. Dengan adanya harga menurun, masyarakat akan lebih mudah untuk menjangkaunya. Dengan kondisi seperti ini, maka pertumbuhan ekonomi akan stabil dan terus meningkat, dikarenakan masyarakat mudah untuk menjangkau seluruh kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah mencegah pengangguran. Inflasi di sini disebabkan oleh adanya harga yang terlalu tinggi. Harga yang terlalu tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat semakin menurun. Dengan adanya daya beli masyarakat semakin menurun, maka akan mengurangi produksi. Dengan produksi semakin menurun akan menimbulkan jumlah karyawan yang dibutuhkan akan sedikit, sehingga perusahaan akan mengurangi kapasitas karyawan. Dengan kondisi seperti ini akan mengakibatkan pengangguran. Tetapi dengan kebijakan fiskal di sini, pengangguran bisa diselesaikan dengan cara memberikan subsidi. Subsidi di sini bisa diberikan kepada UMKM. Dengan ini, maka pengangguran akan lebih sedikit terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu stabilitas harga. Dengan adanya kebijakan ini, maka harga yang ada di pasaran mampu diharapkan untuk stabil. Yang keempat adalah mendorong laju investasi. Hubungan dengan kebijakan fiskal di sini adalah ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka pengusaha tersebut akan tertarik untuk berinvestasi di dalam suatu perusahaan. Yang terakhir, tujuan dari kebijakan fiskal di sini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya adalah jenis kebijakan fiskal. Ada dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ekspansif, yang kedua kontraktif. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan di mana pemerintah banyak mengeluarkan jumlah uang yang ada di masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan cara memberikan subsidi dan mengurangi suku bunga. Kemudian yang kedua adalah jenis kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini adalah di mana pemerintah meminimalisir atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Atau kebijakan ini juga bisa dengan cara menambah jumlah pendapatan negara. Dilakukan dengan cara menambah pajak dan tidak ada subsidi di antara masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen dari kebijakan fiskal. Komponen dari kebijakan fiskal terdiri dari kebijakan pengeluaran, kebijakan perpajakan, kebijakan investasi, dan yang terakhir pengelolaan utang atau surplus.
Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari kebijakan fiskal. Di antara fungsi dari kebijakan fiskal adalah mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi di sini dari kebijakan fiskal diharapkan manusia untuk mampu menggunakan sumber daya yang ada sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan kegiatan investasi. Dengan adanya kebijakan fiskal di sini mampu untuk mendorong masyarakat dalam berinvestasi. Yang ketiga adalah alokasi. Pemerintah wajib mengalokasikan pendapatannya dan pengeluarannya yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, alokasi di sini adalah di mana masyarakat sesuai pengeluaran antara pemasukan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat adalah distribusi. Yang kelima, stabilisasi. Stabilisasi di sini berguna untuk menyetarakan atau menstabilisasikan harga. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan. Pembangunan di sini seperti infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri dari kebijakan fiskal. Ciri dari kebijakan fiskal diantaranya adalah pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan. Selanjutnya, sistem pajak proporsional. Jadi, pajak di sini adalah telah disusun rapi secara sistematis. Tidak ada pajak yang tidak beraturan. Kemudian selanjutnya adalah penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Kemudian selanjutnya adalah fungsi kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam diantaranya adalah yang pertama, memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan. Yang kedua adalah perumusan dan pelaksanaan terhadap kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat adalah intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Kemudian materi yang terakhir adalah tentang instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Terdapat 7 instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada umat muslim sebagai bentuk perlindungan. Kemudian yang kedua adalah ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Yang ketiga adalah fa'i, adalah harta rampasan tanpa terjadinya perang. Kemudian yang keempat adalah zakat. Zakat ini adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang ketika sudah mempunyai harta yang cukup. Kemudian yang kelima adalah khoroj. Khoroj di sini adalah pajak yang dikenakan pada tanah. Yang keenam adalah nawaib. Nawaib adalah pajak yang dibebankan kepada umat Islam di mana negara terdapat kesulitan dalam membayarnya. Kemudian yang terakhir adalah amwal faha. Demikian materi dari saya sebagai tanggapan tugas ekonomi makro Islam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.